Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian marhamah yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan ayat ke-14 ya, dari surat Al-Anbiya. Terakhir kita bahas tentang satu umat yang karena zalim kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari itu kan ya. Kemudian malaikat mengatakan, "Jangan lari, kembali kalian kepada apa yang kalian diberi kemegahan di dalamnya. Kembali kalian ke rumah-rumah kalian," itu kan ya. Artinya mereka mengatakan ya wailana inna kunna zalimin, itu ayat ke-14. Di qalu mereka mengatakan ya wailana, celaka kami, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, zalimin itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, dia hanya bisa mengatakan begitu saja, ya wailana inna kunna zalimin, celaka kami, sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang zalim. Itu diulang-ulangi oleh mereka. Ya wailana inna kunna zalimin. Ya wailana inna kunna zalimin, diulang-ulangi. Sebagaimana ayat ke-15. Fama zalat, maka tak henti-hentinya. Tilka adalah kalimat itu. Kalimat ya wailana inna kunna zalimin adalah dakwahum, seruan mereka, ucapan mereka. Jadi mereka hanya bisa ngomong begitu. Ya wailana inna kunna zalimin, celaka kami, ini menyesal kan ya, kami adalah orang yang zalim. Hatta sehingga ja'alnahum, kami jadikan mereka hasidan khamidin. Hasidan khamidin itu adalah tamsil ya. Mereka diumpamakan seperti tanaman, kayak misalnya padi kan. Padi ketika sudah menguning, sudah saatnya panen kan diarit ya, kemudian nanti didos itu ya istilahnya. Nah, diarit. Nah, berjatuhan semuanya. Nah, seperti itu. Di hatta ja'alnahum, sehingga kami jadikan mereka hasidan khamidin, ibarat tanaman, taruhlah padi itu ya, dipanen pakai arit itu, berjatuhan semuanya. Nah, itu adalah kesudahan dari orang yang zalim, kaum yang zalim, yang melampaui batas dari batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia itu permainan. Mereka lupa bahwasanya dunia itu untuk ibadah kepada Allah. Tapi mereka menjadikan dunia hanya mainan saja. Nah, sehingga Allah jelaskan di sini, dunia itu bukan permainan. Kan di dalam ayat-ayat yang lain kan dijelaskan ya perkataan orang-orang kafir, orang-orang zalim, bahwasanya kehidupan dunia itu ya hanya permainan saja. Nah, Allah jelaskan tidak. Wa ma khalaqna, dan tidaklah kami ciptakan as-samaa, langit, wal ardo, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi, tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya, la'ibin, itu adalah untuk bermain main. Nah, jadi itu hidup di dunia, kehidupan di dunia dan seisinya, langit itu semuanya itu Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Langit, bumi, planet-planet ya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia ya, manusia beribadah kepada Allah plus tugas yang lain, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, untuk memakmurkan bumi. Tetapi banyak orang ya, orang kafir, orang zalim itu memang bumi itu ya hanya untuk senang-senang saja, permainan saja, untuk sendo guro saja. Nah, itu Allah tolak. Allah menolaknya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Nah, andai bumi
itu adalah permainan lahwan, tentunya ya bukan dihuni oleh manusia. Kalau itu hanya untuk senang-senang tok ya, bumi ini ya isinya adalah hurun ain, isinya adalah bidadari-bidadari andai untuk senang-senang. Itu Allah akan isi bumi itu dengan al-hurun ain, bidadari-bidadari yang bermata lentik andai. Makanya itu bukan permainan bumi itu. Bumi itu ya untuk ibadah. Nah ini ya. Ayat berikutnya ayat ke-17 surat Al-Anbiya. Lau aradna, jikalau kami menginginkan, jikalau, ini jikalau, andai, jikalau kan berarti tidak ya, namanya andai kan. Andai aradna, kami menginginkan, an-nattakhidha, untuk menjadikan lahwan itu kesia-siaan, permainan-permainan ya, andai, ya tentunya Allah tidak menjadikan manusia. Latakhotna, niscaya kami akan menjadikannya itu miladuna, dari sisi kami. Nah, para mufassirin ya mengatakan itu adalah yang Allah jadikan andai bumi itu adalah untuk lahun, itu Allah menjadikan isinya itu ya bidadari yang bermata lentik, isinya adalah para malaikat-malaikat yang mulia. Tapi tidak itu semua, tapi ini adalah untuk tanggung jawab, untuk khalifatullah fil ard, untuk ibadah kepadanya. Nah, itu ya. Di lau aradna, jikalau kami menghendaki an-nattakhidha, kami menjadikan lahwan ya, bumi itu lahwan, permainan, latakhadnahu, niscaya kami menjadikannya milladuna, dari sisi kami, yaitu malaikat-malaikat ya, bidadari-bidadari, ingkunna, jika adalah kami, fa'ilin, itu berbuat, itu mengerjakan. Jadi bukan kok dipasang manusia, andai bumi itu untuk lahun. Nah, baik itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian marhamah yang dirahmati Allah. Jadi kita tidak boleh menjadikan bumi ini, hidup di bumi ini itu untuk sekedar bersenang-senang, tidak bisa. Nah, tapi untuk satu tanggung jawab. Jadi itu yang Allah bebankan pada kita. Allah misikan, buat misi untuk kita. Itu adalah untuk ibadah, untuk membuat kemakmuran bagi dunia, supaya orang-orang tuh makmur tuh untuk merata semuanya. Kayak sekarang ini ya, dengan adanya COVID-19 ini kita menyaksikan bahwa kemakmuran itu ya, dengan sistem ekonomi yang ada sekarang itu hanya segelintir orang, sehingga baru lockdown berapa bulan sudah banyak orang berkelimpung, banyak orang ngelimpang ya di jalan-jalan, semaput dan lain sebagainya. Ini adalah peringatan dari Allah agar kita ya tidak menggunakan sistem yang buruk ini. Hendaknya ya sistem yang di dalamnya ada zakat, yang milik publik ya, tambang-tambang ya kembalikan ke publik. Nah, ini namanya memakmurkan dunia. Tapi orang kan menganggap permainan saja. Bahkan ketika sudah terjadi pandemi itu ya, orang itu ya rebutan proyek gitu kan. Nah, ini naudzubillahi min dalik. Makanya kita harus ingat bahwa Allah menjadikan kita di dunia ini untuk satu tugas, yaitu untuk ibadah kepadanya, untuk memakmurkan bumi, untuk menegakkan keadilan. Itu esensi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu khalifah itu untuk memakmurkan dunia dan untuk menegakkan keadilan. Di surat Ad-Dzariyat tugas pokoknya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk ibadah. Jadi bukan permainan. Baik itu ibu-ibu, bapak, jamaah pengajian marhamah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.